Saat videografer di Karo didakwa markup jasa video desa 202 juta rupiah. Berita ini lagi rame banget dibicarakan dan juga diskusikan sama orang-orang, terutama yang bekerja di bidang videografer, editor ya, terus kemudian yang emang bergulat di dunia industri kreatif. Karena ya kali tiba-tiba kita dapat kabar kalau misalnya ada videografer yang dituduh markup anggaran. Terus kemudian yang paling mind blowing lagi adalah ketika pihak yang dituduhnya sendiri ya, Mas Amsal selaku videografernya itu menjabarkan beberapa hasil inspektorat yang ngasih tahu ini seharusnya tuh harganya segini. Ada yang mind blowing, dimana dari salah satu postingan Instagram yang dikasih tahu kalau misalkan jasa editing, cutting clip on mikrofon itu dinilai 0 rupiah sama mereka. Dan kita bakal bahas bareng-bareng terkait permasalahan ini karena rame banget gitu ya. Gue bakal kasih tau jelasin konteks kayak gimana. Jadi selamat datang di Ngopi, ngobrol personal Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Om Ray. Ini berita lagi rame banget ya. Di Twitter pun udah nyampe, di-share sama Lloyd Forger ya. Jadi akun Kemenperin RI di mana caption bilang ini kasus viral yang menurutku menunjukkan betapa bodohnya penegak hukum kita. Amsal Sitepu dianggap markup anggaran karena jaksa dan auditor menganggap jasa edit harusnya bernilai 0 rupiah. Mereka anggap jasa digital ini tidak ada nilai ekonominya. Sebagai editor dan sebagai orang yang pernah bekerja di dunia industri kreatif seperti ini gitu ya, dan gue pun pernah mempekerjakan orang-orang meskipun cuman freelancer dan juga serabutan ya, gue sangat dapat menghargai kalau misalkan ngedit yang nge-cut pun itu perlu waktu, perlu skill gitu. Jadi ya nggak yang 0 rupiah banget. Ini tiba-tiba kita dapat berita kalau misalkan ada videografer yang dituduh markup anggaran, dan kita tahu kalau misalkan dari inspektornya dijelasin editing menurut mereka itu nggak ada harganya sama sekali atau 0 rupiah. Ini aduh ya ampun, ini ramai banget di Twitter. Terus kemudian ini pun dijabarin ya tabelnya. Tabel dari inspektornya. Gua nggak tahu ini sumbernya dari mana, cuma jelas kalau misalkan lo emang pengen informasi lebih resmi kayak gimana, lo bisa lihat berita dari Kumparan. Tanggal 28 Maret dengan judul yang berbeda, heboh videografer di Karo didakwa korupsi, mana mungkin penyedia jasa markup. Ya jadi nanti kita bakal baca bareng-bareng yang bagian ini gitu ya. Terus kemudian ini pun udah diberitain sama banyak banget portal-portal berita kayak misalkan iNews Medan dengan judul bantah korupsi Amsal Sitepu, saya pekerja seni bukan pencuri uang negara. Ya ini makin rame lagi setelah salah satu akun yang biasanya ngabarin dan juga ngeberitain terkait apapun soal drama-drama videografer itu ngeri-upload ya, yaitu Sarang Editor ID. Kita pun sempat ngebuat video ngopi dari postingannya mereka gitu ya, yang itu apa namanya, fotografer culture yang lari-lari kagak boleh foto-foto. Dimana berdasarkan postingan dari Sarang Editor, kasus Amsal Sitepu, videografer yang didakwa korupsi proyek video profil desa di Sumut lagi jadi sorotan tajam. Yang bikin geleng-geleng kepala, di fakta persidangan terungkap kalau jaksa dan auditor menilai proses pencarian ide, konsep sampai editing itu nilainya 0 rupiah alias nggak ada harganya. Amsal yang bekerja sebagai penyedia jasa profesional dituntut 2 tahun penjara karena dianggap melakukan markup anggaran. Di sidang pleidoinya, dia sampai nangis dan negasin kalau ide sama editing itu adalah inti dari sebuah produksi video. Gak masuk akal kalau dinilai 0 rupiah ini betul. Ini gue pun yang baca berita agak sedikit sakit hati gitu. Gue pun kalau misalnya edit gak ada ide susah banget anjir, sumpah dah. Itu kalau misalkan istilahnya penulis buku ya, writer's block lah, editor gitu loh. Gak mungkin kita tiba-tiba edit video tuh lancar-lancar kalau misalkan kagak ada ide dari awal kayak gimana. Lu pernah lihat RT nggak? Ready Explorer yang video-video gue ngasih tahu beberapa tempat-tempat yang hidden gems gitu ya di Bogor. Itu pun kalau misalnya kagak ada idenya dari awal, gue pasti bakal buatnya sampai 2-3 minggu gitu. Jadi proses pencariannya bisa sampai 2-3 hari gitu, sebelum pada akhirnya masuk ke dalam tahap editing, terus abis itu narasi dan segala macam. Banyak pihak yang ikut mengkritik metode audit ini karena dianggap tutup mata sama realitas cara kerja industri kreatif dan digital. Masa iya mikir konsep dan ngedit video sampai begadang nggak dianggap punya nilai ekonomi? Menurut kalian gimana nih? Wajar nggak bla segala macam? Dan ini udah dikomen sama Om Ferry Irwandi. Beliau bahkan bilang di kolom komentar nggak masuk akal, dan juga Mas Eki Priagung. Komentarnya agak mantap ya. Bahkan Mas Anjas Marida pun udah berkomentar tempeleng juga nih, dan masih banyak lagi. Ya buat lo semua yang pernah bekerja di bidang PDD gitu ya, nggak perlu jadi YouTuber lo, pasti kayak ngerasa
Sedih banget gitu, tiba-tiba harga dari skill editing tuh 0 rupiah di sini ya. Nah, lu tahu dari mana Bang Ray? Nih, dari sini kita bakal baca bareng-bareng beritanya di tanggal 28 Maret ya. Dimana katanya Amsal Christy Sitepu harus berurusan dengan hukum, didakwa melakukan korupsi markup yang jasanya 202 juta katanya. Penyedia jasa videografi dari CV Promise Line ini dituntut selama 2 tahun penjara dengan denda 50 juta. Dia juga dituntut mengembalikan uang senilai kerugian negara. Jadi lu bayangin jadi videografer ya, ngambil proyek pemerintah, tiba-tiba beberapa tahun kemudian lu didakwa ya sama inspektorat harus ngebalikin duit yang harusnya yaitu adalah hasil jeripaya lu sendiri plus dapat dendanya 50 juta dan dipenjara 2 tahun. Gokil, namun Amsal tidak diam. Di sela persidangan dia mempertanyakan kasus yang menimpanya. Di media sosial, Amsal mengaku hanya seorang penyedia jasa yang tidak mungkin bisa memarkup suatu anggaran. Ya, ini kalau misalnya emang pengen tahu gitu ya, bahkan Mas Amsal sendiri di akun Instagramnya rame banget gitu. Terus abis itu rajin ngeposting beberapa progres dari persidangan yang lagi menimpa dia gitu loh. Lanjut, negara kita sedang tidak baik-baik saja Pak. Saya cuma seorang pekerja ekonomi kreatif. Saya seorang profesional fotografer. Saya didakwa melakukan markup anggaran. Bagaimana mungkin seorang penyedia jasa bisa melakukan markup anggaran? Saya melakukan penawaran dengan proposal. Kalau ada markup anggaran tentu saya proposalnya ditolak. Kalau ada markup anggaran tentu saja pembayaran tidak akan dibayarkan. Karena apa? Karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai, kata Amsal di video yang diunggahnya di Instagram dikutip hari Sabtu. Video yang diunggahnya pun viral, banyak yang turut mempertanyakan kasus Amsal ini. Lantas seperti apa sebenarnya kasusnya? Dalam berkas dakwaan disebutkan bahwa Amsal memperkaya diri dan merugikan negara. Dari laporan hasil audit memperhitungkan ada perhitungan kerugian keuangan negara atas tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informatika lokal desa berupa pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo tahun anggaran 2020 sampai tahun 2022. Jadi ini ya kasusnya beberapa tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu coy, 2020 enggak, 6 sampai 4 tahun yang lalu bahkan dikasusin ya tiba-tiba di beberapa tahun kemudian. Jadi buat lu semua nih videografer yang dulu pernah buat video untuk pemerintah ya hati-hati aja ya. Kita nggak ada yang tahu beberapa tahun kemudian lu dipanggil juga gitu loh, di audit men. Bermula pada tanggal 8 November 2019, Amsal membawa video profil desa sebanyak 20 desa. Oke, bukan 30 tapi 20 di Kecamatan Tigan Derket, Kecamatan Tiga Binanga, Kecamatan Tiga Panah, dan Kecamatan Naman Teran di Kabupaten Karo. Penasehat Hukum Amsal, William Raja, mengatakan bahwa kejadian bermula saat Amsal menawarkan pembuatan video profil kepada para kepala desa yang berada di Kabupaten Karo. Amsal menawarkan pembuatan video profil desa dengan mengajukan proposal kepada kepala desa tersebut dengan harga pembuatan video sebesar 30 juta katanya. Beberapa kepala desa juga ada yang menolak karena anggaran yang tidak cukup atau masa internal, sehingga hanya 20 desa berada di Kabupaten Karo menyetujuinya untuk pembuatan video profil desa tersebut. Amsal pun mengerjakan kegiatan profil desa dalam kurun waktu lebih kurang 2 tahun. Amsal datang dari desa ke desa dan menanyakan, saya ada buat komponen profile, yang lain sudah mengerjakan, Bapak mau nggak? Tapi masing-masing yang ditawarkan kepada kepala desa nggak mengerjakan karena masalah anggaran, masa internal mereka, kata William saat dihubungi hari Sabtu. Iya, jadi yang nolak pun itu pada akhirnya tidak dibuatin videonya gitu. Kecuali kalau misalnya ini bermasalah, tiba-tiba nolak terus abis itu Mas Amsal maksa gitu ya, biar seenggaknya video tetap dibuat, harusnya itu yang bisa dijadikan perkara sekarang. Tapi masalahnya yang nolak pun akhirnya nggak dibuatin dan ya udah. Sesimpel itu permasalahannya. Kemudian pembuatan video profil desa pun selesai. Beberapa desa juga sudah menggugah video tentang identitas desa tersebut di platform YouTube. Selanjutnya kepala desa membuat surat pertanggungjawaban kepada Inspektorat Kabupaten Karo setelah pembuatan video profil desa tersebut telah selesai dikerjakan. Selang beberapa tahun kemudian pada tanggal 19 November 2025, pihak Kejaksaan Negeri Karo memanggil Amsal sebagai saksi atas pengerjaan penyedia jasa pada terdakwa lainnya. Saat dipanggil menjadi saksi, Amsal pun diperiksa oleh jaksa dan ditetapkan sebagai tersangka pada saat itu juga dan ditahan di rumah tahanan Tanjung Gusta di daerah Medan. Betul, jadi tersangka. Setelah diperiksa langsung ditentukan. Cepet ya. Ibaratnya langsung nggak dikasih pulang lagi. Dalam sidang dakwaan 8 Desember 2000. Ini bentar. Lebaran bisa pulang nggak? Kalau lebaran gak bisa pulang, men, lebih enak jadi koruptor. Anjir, maksudnya ada yang bisa pulang gitu. Dalam sidang dakwaan 8 Desember 2025, Amsal didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengelolaan dan pembuatan jaringan atau instalasi komunikasi dan informatika dengan maksud memperkaya diri sendiri sebesar 202 juta.
Dalam dakwah disebutkan bahwa nilai wajar pembuatan video untuk satu desa adalah 24 juta. Jika dikali 20 desa, maka jumlahnya harusnya 118 juta. Ya, jadi berdasarkan perhitungan dari inspektorat, ya, satu desa bukan 30 juta harganya kalau misalkan kata mereka, yaitu 24 juta aja. Ya. Terus habis itu ada kecurigaan juga dari pihak Mas Amsal, di mana William mengatakan saat pemeriksaan terhadap Amsal, pihak kejaksaan diduga menggunakan berkas acara pemeriksaan dari kasus korupsi penyedia jasa lainnya yang tidak terhubung dengan proyek profil desa milik Amsal. Dari paragraf ini kita bisa tahu kalau misalnya inspektorat atau yang emang nyari tahu permasalahannya itu menggunakan batasan harga pembuatan video bukan dari jasanya Mas Amsal, melainkan dari kasus yang lain gitu loh. Jadi berdasarkan opini dari orang di internet, harusnya ini wajar. Kenapa begitu? Karena harga setiap video berdasarkan penyedia jasa itu jelas beda-beda gitu ya, tergantung kualitas dan tergantung siapa yang emang ngebuatin videonya. Karena setiap digital agency ya, setiap penyedia pembuatan jasa video itu pasti beda-beda harganya, ya nggak sih? Jadi berdasarkan paragraf selanjutnya, Mas William bilang awalnya perkara ini adanya pemeriksaan oleh kejaksaan. Jadi awalnya itu kejaksaan ya. Sumber masalahnya itu bukan tiba-tiba dari desa gitu ya, tapi emang diteliti dulu gitu, dicari tahu dulu ini ada kerugian atau kagak. Naik ke penyidikan itu dikarenakan adanya pengembangan dari perkara lain. Nah, tapi letak keanehannya di sana. Kenapa dikembangkan dengan perusahaan lain yang melakukan tindak pidana tapi tidak ada hubungannya dengan perusahaan Amsal? William menuturkan pihak kejaksaan mendapatkan laporan hasil pemeriksaan LHP dari laporan keuangan dari Inspektorat Kabupaten Karo yang mengatakan pihak inspektorat melakukan audit dengan menggunakan pihak lain, katanya begitu. LHP dari inspektorat bukan dari LHP reguler. Maksudnya LHP reguler itu inspektorat mengaudit ini bukan atas dasar tupoksi mereka sebagai auditor reguler yang memang seharusnya mereka rutin mengecek desa, katanya. Ini perintahkan inspektorat menghitung dan inspektorat menunjuk pihak lain yang juga kita tidak tahu kredibilitasnya bagaimana. Hasil inspektor tersebut dilandaskan dari berita acara pemeriksaan BAP pihak lain, bukan dari pemeriksaan dari inspektorat itu sendiri. William mencurigai tindakan hukum dari kejaksaan yang menggunakan perkara dalam menghubungkan kasus perkara milik Amsal dinilai janggal. Di dalam dakwaan ada kata-kata disebutkan karena proposal mirip dengan proposal tindak pidana lain. Sekarang yang jadi pertanyaan begini, emang kalau mirip salah ya? Orang kan sering itu buat konsep ngambil dari Google, melanggar hukumnya di mana, kata William. Dan itulah yang dibuktikan diminta mereka buat LHP, buat perhitungan kerugian negara. Itulah yang muncul dari inspektorat yang kita juga bingung cara menghitungnya kenapa seperti itu. Ya, jadi lu kalau misalnya pengen tahu bagaimana tabel perhitungan dari inspektorat, di-spill juga ya sama pihaknya Mas Amsal nih di postingan yang di pinnya yang ini. 5 kesalahan fatal auditor dalam mengaudit perhitungan kerugian negara pada kasus Amsal C. Sitepu gitu, dikutip dari fakta persidangan. Dan di postingan hampir terakhir lu bisa lihat gitu ya beberapa harga yang seharusnya ditetapkan gitu sama pihak Amsal dari POV-nya inspektorat, di mana clip on atau mikrofon ya, cutting, editing dan juga dubbing itu harusnya harganya 0 rupiah. Dan ini yang ngebuat orang-orang pada akhirnya murka, anjir. Lu lihat komentar, punya masalah apa sama auditornya dengan videografer pada satu marga kan. Sebenarnya yang tahu-tahu aja 30 juta untuk video desa itu sangat mahal. Bisa jadi ini bukan hanya maka-maka tapi juga yang hukumnya lebih tinggi. Cuman yang anehnya kenapa kepala desanya tidak terseret? Harusnya pemberi dan memfasilitasi sama-sama kena. Saya lihat audit kerugian negara Amsal saat ahli saya bilang perkara ini zoom dan tidak ada kerugian negara, ngitung kerugian negara berdasarkan RAB tidak dapat dibenarkan karena itu masih rencana. Nah, buat lo semua yang penasaran gimana kabar dari pihak desanya, udah ada sebenarnya ini informasinya dari berita Kumparan News. Di tanggal 29 Maret dengan judul saat videografer di Karo didakwa markup jasa video desa 202 juta. Dari berita ini kalau misalnya lihat detailnya, lu bakal tahu kalau misalkan pihak kepala desa udah bilang ini gak ada masalah sama sekali. Bahkan kabar terbaru itu katanya Komisi 3 DPR akan menggelar rapat kasus korupsi videografer Amsal Sitepu besok tanggal 30 Maret 2026. Menurut gua berita yang ini agak sedikit mengkhawatirkan. Kenapa begitu? Jadi kalau misalnya pada akhirnya tiap kali ada masalah-masalah yang viral gini yang harusnya tuh emang dari awal nggak ada masalah, terus penyelesaiannya harus dengan rapat dengar khusus dari DPR, itu jadi seakan-akan DPR above the law anjir. Jadi ini masalah bakal kelar kalau misalnya tiba-tiba DPR udah manggil terus nyuruh jaksa kalau misalnya jangan dilanjutin lagi dan segala macem gitu ya kan. Malahan jadi apa ya jadi kelihatan banget gitu loh kalau misalkan
pengelolaan hukumnya masih kurang bagus, iya nggak sih? Nah orang-orang di kolom komentar pun udah pada ngamuk-ngamuk gitu loh. Bahkan kalau misalnya dari postingan seorang editor ya, nggak cuman masyarakat yang memang kurang banyak followers, tapi bahkan influencer pun itu udah marah-marah gitu loh. Boy Chandra, itu harusnya gratis diucapkan seorang penegak hukum, pantas saja pekerja kreatif sering dipandang sebelah mata di negara ini, hak mereka nggak benar-benar dilindungi jika penegak hukum saja masih ada yang serupa. Ya, jadi begitulah kira-kira apa yang sedang terjadi ya sama Mas Amsal terkait videografer yang diduga memarkup jasa pembuatan video profil desa beberapa tahun yang lalu. Ini miris dan juga sedih di saat yang bersamaan ya buat gue yang emang pernah jadi editor juga, terus kemudian ngerangkap jadi YouTuber gitu ya. Lu pernah bang buat proyek-proyek desa gitu? Kagak sih, alhamdulillah gue sejauh ini kalau misalnya gue ngedit gitu ya, kalau kagak berasal dari lembaga-lembaga NGO gitu, kayak misalkan ya kemarin kan sama First Watch Indonesia, terus abis itu sama dosen gue, yang mana dosen gue itu bukan dari kampus gitu ya, tapi justru dari proyekannya dia juga gitu loh. Menurut gue dibayar pun udah seneng banget gitu editor. Karena gue tahu fakta kalau misalkan banyak orang-orang yang masih belum mengapresiasi apa yang udah gue lakuin gitu. Jadi kayak lu akan diapresiasi ketika lingkungan lu itu udah tahu kalau misalkan apa yang lo lakuin itu susah gitu. Dan waktu gua kuliah, waktu gua kerja gitu ya, kira gue dikelilingin sama orang-orang yang emang mengerti kalau misalnya ngedit itu susah gitu loh. Bayangin kalau misalkan editor di lingkungan orang-orang yang emang tidak mengerti kalau misalkan itu butuh waktu, itu butuh ide, itu butuh cost juga gitu loh. Lo ngedit pakai komputer itu kan butuh listrik juga, ya nggak sih? Jadi nggak ada gitu istilahnya kayak jasa yang gratis gitu, semua pasti ada costnya juga, ya nggak sih? Ya semoga Mas Amsal bisa dapat keadilan dan semoga ini kasus dan juga permasalahannya bisa benar-benar baik gitu ya, secara balance dan juga hukum. Ya wallahu alam siapa yang pada akhirnya akan benar gitu, apakah pihak kejaksaan inspektorat atau dari pihak Amsal. Cuman yang jelas gue sendiri sebagai editor itu sangat amat ngeliat bagaimana kasus ini berlangsung dan bagaimana ini mungkin bakal berakhir gitu. Tanggal 1 April kayaknya kita bakal tahu ya, soalnya hasil sidang tanggal 1 April kalau nggak salah katanya. Wah, itu aja mungkin gue, terima kasih banyak, sampai jumpa lagi nanti di next video ngopi. Gue undur diri, sampai jumpa.